gue tuh justru seneng nyari duit pertama. Ya, gue lihat ya. Karena emang gue merasa gue bisa mengempower orang-orang di sekitar gue gitu loh. Bahkan kalau emang semangat gue itu bisa memberi value juga ke partner atau pasangan gue, itu kan jauh lebih baik gitu kan. Betul. Dan juga spiritnya itu bisa gue kasih ke anak-anak gue gitu. Tapi yang kedua sebenarnya gue pikir-pikir, ya karena emang gimana ya, ini kan sebenarnya tadi mau kita bahas ya, gue sebagai single parent mau nggak mau nih sekarang gue mah harus cari duit buat anak-anak gue gitu. Dari bisnis fashion, akhirnya gue lihat lu sekarang merambah ke beberapa industri juga nih, industri lainnya. Lo merambah di F&B juga, ya kan? Dan lo juga merambah di apa namanya, salah satu industri yang lagi happening di sanitizer produk. Nah itu kayak yang di pandemi ini pasti lagi happening banget lah, dipakai sama banyak orang gitu kan. Itu gimana Jay ceritanya Jay? Kok lo bisa akhirnya berpindah apa? Lo menambah jalur bisnis lo nih di F&B di pizza ya? Nah, iya. Soalnya gini, akhirnya tuh ini lucu ya. Setelah 35 tahun gue hidup menjadi Jenahara. Yes. Sekarang tuh gue tuh tahu sebetulnya apa yang gue desire-kan gitu. Apa ya maksudnya desire-kan tuh apa yang bikin gue tuh passionate sama hidup gue. Dulu kan gue berpikir yang bikin gue passionate sama hidup gue karena gue tuh pengen banget jadi desainer. Ternyata yang bikin gue passionate sama hidup gue tuh karena gue tuh suka jadi entrepreneur. Oke. Jadi gue tuh emang ngerasa bahwa gue tuh entrepreneur gitu loh. Jadi gue nggak pengen walau gini orang mengenal gue sebagai desainer di awalnya gitu ya. Tapi gue menjadikan itu adalah pelajaran terbesar dalam hidup gue gitu. Tapi gue tuh lebih seneng dibilang gue tuh womanpreneur gitu loh. Entrepreneur gitu loh. Karena emang akhirnya gitu ya setelah gue pikir-pikir gini, manusia itu ya kalau udah mencapai goalnya pasti akan pengen lagi apa gitu kan. Gitu kan. Gue tuh ngerasa Allah tuh udah kasih apa yang gue mau di umur gue yang sekarang gitu. Jadi di situ gue termenung dan berpikir gue tuh pengen apa lagi ya gitu. Dan akhirnya dari situ pula gue tuh menyadari gitu kan. Oh ternyata tuh gue tuh suka ya berbisnis gitu loh. Gue suka ya ada atau terlibat di dalam prosesnya gitu kan. Gue suka ya dengerin cerita orang gitu kan tentang bisnisnya gitu. Jadi ternyata gue tuh passionate di situ gitu. Nah makanya kenapa akhirnya gue bisa punya toko pizza itu juga awalnya tuh karena anak gue suka pizza ya kan, terus gue kepikiran kayak aduh seru juga kali ya punya toko pizza gitu. Terus tiba-tiba ketemu lah nih sama temen gue suami istri, mereka passionate banget sama pizza place gitu. Ya udah dengar ceritanya mereka terus gue kepikiran kayak ya udahlah kenapa kita nggak join aja ya gitu kan, gue mau deh bantuin gitu. Nah kalau misalnya bisnis sanitizer ini juga awalnya juga iseng karena pas ngeliat aduh gue bisnis apa lagi ya gitu kayak gitu kan. Nah J, di sisi lain kan lu gue lihat juga menjalani bisnis konsultan branding nih, selain desain dan desainer dan F&B. Itu gimana J ceritanya J? Iya, jadi itu tuh sebetulnya kenapa akhirnya juga jadi konsultan brand itu karena ya balik lagi dari pengalaman gue untuk bikin Jenahara, pengalaman gue bikin bisnis F&B, terus juga bisnis yang lain gitu. Jadi sehingga akhirnya gue tuh menemukan bahwa sebetulnya ada satu rumus atau formula yang gue rasa tuh sebenarnya sama aja sih di dunia perbisnisan gitu. Dan lu bisa share Kurang lebih. Dan itu yang gue tuh pengen share ke orang-orang gitu bahwa ya apa ya, apapun bisnis yang kita jalanin tuh gue yakin sih selama kita bisa balik lagi ya kayak tadi gue bilang ya, kita bisa kerja keras, kita bisa konsisten dan kita punya formula yang tepat mengimplementasikan itu ke dalam bisnis kita, gue rasa insya Allah gue yakin sih orang bisa sukses kok. Yes. Gitu loh.
Bener, bener, kayak gitu bener. gitu. Jadi ya itu akhirnya ilmu-ilmu itulah yang gue merasa kayaknya butuh di sharing deh supaya bisa bermanfaat nggak sih, kayak lu ngapain sih gitu loh kalau lu sukses cuman buat diri lo sendiri gitu. Hidup di dunia ini kalau nggak kita bagi, di mana kita dapat barokah, Iya. kan gitu ya. Benar. Melihat dari lu sebagai konsultan branding nih, karena kan gini, Je, Mm-mm. poin Mm-mm. berbagi itu juga gue coba jalanin pelan-pelan, membagi di sosial media gue untuk bisa gue share ke teman-teman yang lagi ngebangun UMKM atau Mm-mm. home industry lah. Minimal gue bantu Mm-mm. promo lah istilahnya begitu. Nah, lo Mm-mm. sebagai seorang entrepreneur nih dan seorang konsultan branding, boleh share nggak satu dua tips aja untuk para home industry atau entrepreneur UMKM nih menjalani eh, awalan usaha itu, tipsnya gimana? Oke. Yang paling penting ya, bahwa menurut gue ketika lo menciptakan sebuah brand, apapun itu brandnya, lo harus punya uh, apa ya gue sebutnya ya, uh, Value. value, benar, value gitu, value apa gitu loh, yang mau lo tawarkan dari brand ini. Tapi value-nya itu harus konsisten gitu. Contoh nih misalnya, lo adalah brand yang bisa dibilang misalnya sekarang kan kita lagi eco-friendly, misalnya contoh aja ya, eco-friendly brand gitu kan. Nah, ketika lo bicara soal eco-friendly, itu pasti berhubungan juga sama kehidupan lo. Nggak Yeah. mungkin dong, lo mau bikin brand eco-friendly, tapi lo nya aja masih pakai kantong plastik. Itu Yes. kan udah nggak nyambung gitu loh. Maksud gue, Benar. itu value-nya itu harus lo pertahankan. Jadi value-nya itu tuh sangat berimpact juga ke dalam kehidupan lo. Sehingga ketika lo mempromosikan itu ke orang, lo bisa bicara secara personal. Gue Benar. ngeliat tuh sekarang tuh brand tuh very personal kan gitu loh, sama siapa yang Betul. ngejualin gitu Touchable sama kan. personal gitu. Iya gitu loh, maksudnya personalnya itu juga bukan terus harus wah brandnya terus harus muka gue nih, nggak juga, tapi the owner itself tuh punya value yang dia mau sampaikan gitu loh. Benar. Jadi apapun brandnya, lu harus sesuaikan dengan value yang lo yakinin. Nah yang kedua, gue rasa ini tuh apa ya? Gue rasa ini mungkin bukan trik ya, tapi ketika lo mau bikin brand gitu, memulai Strategi ya. usaha gitu ya, ya, lu juga harus lihat sih peluangnya gitu loh. Jadi peluangnya dalam pengertian gini, kadang tuh dari peluang apa yang nggak ada ya. Nah, yang nggak adanya itu Create ya. create gitu loh. Jadi kadang tuh peluang itu bukan karena dari misalnya nih kayak sekarang orang jualan masker gitu kan, semua orang bikin masker gitu. Tapi apa ya yang nggak ada gitu loh, misalnya gitu. Iya, Jadi iya. lu juga harus lihat peluang yang lain gitu loh. Selain orang jual disinfektan sama jual maskernya misalnya gitu kan. Mungkin ini gue dapet idenya baru sekarang. Yes. Orang misalnya jual masker nih ya, tapi kan orang nggak punya tempat buat naruh maskernya kalau dia misalnya mau meeting atau mau Dompetnya lah. makan gitu kan. Dompet atau Nah, pouchnya. Pouchnya. lu bisa jualan pouchnya kan, Iya, iya, iya. gitu, khusus untuk si misalnya disinfektannya lu bisa bikinin pouch buat ditaruh di tas biar nggak ketinggalan gitu Benar, kan, atau benar, misalnya benar. buat si maskernya sendiri misalnya contoh gitu kan. Jadi hal-hal yang sebetulnya lo nggak kepikiran gitu loh, tapi itu sebenarnya bermanfaat juga. Oh iya bener juga ya gitu. Dan dari obrolan ini, Jenahara bisa jadi next akan bikin pouch. Nah, ya kan. Pouchnya tuh ternyata semua barang yang dimasukin ke dalam situ ternyata gitu kan terdisinfektanisasikan gitu kan, lo nggak tahu kan. Jadi Yo, kan yo, yo. ketika Benar, jadi benar, kan benar. it's just an idea gitu. Iya, iya. Kayak Tapi gitu. memang harus membuat sebuah eh, apa namanya riset untuk mendapatkan peluang-peluang itu juga gitu ya. Oh ya pastilah, pastilah. Maksudnya kalau lo mau bikin usaha, lo tuh harus riset banget kayak marketnya siapa. Terus Hmm. kira-kira dari marketnya itu kan lo bisa define lagi harganya berapa ya gitu, yang Bisa. sesuai gitu kan. Terus Yang mau dituju produknya mau marketnya kayak kelas A, gimana, B, gitu ya. bener, cara komunikasi produknya mau kayak gimana, jualannya mau kayak apa, packagingnya mau ntar bagaimana, kayak gitu-gitu loh. Itu kan penting Yes. juga untuk dipikirin. Nah kadang orang tuh suka nggak mikirin sampai ke sana, mikirnya kayak yaudahlah yang penting jadi aja gitu. Jadi Nggak buat apa-apa sih aja deh gitu sebetulnya, ya. yang penting jadi aja tuh juga it's good gitu. Tapi begitu brandnya udah makin gede, kadang-kadang orang suka bingung. Nah jadi
saran gue ketika lo mau bikin brand, make it special gitu. Maksudnya lo tuh udah bisa ngebayangin bahwa brand lo tuh akan besar gitu. Ya kan? Sehingga ketika lo mau nyari nama jangan ngasal-ngasal. Ntar begitu lo pengen hakiin, udah ada namanya, udah susah gitu. Banyak juga tuh kejadian kayak gitu tuh UMKM. Iya, benar. Tapi dari awal juga udah harus lo pikirin gitu, namanya apa, dan namanya itu kalau bisa udah langsung lo patenin gitu. Benar. Jangan dibuat terus udah bikin branding promo kemana-mana, pas mau daftar haki ternyata udah dipakai orang itu. Wah, lo iya, susah kan, banyak banget tuh kejadian kayak gitu. Banyak banget. Lo harus rebranding ulang kan istilahnya, jadi gitu. Iya gitu. Iya. Itu sih paling tipsnya dari gue. Yes, keren banget deh. Dan satu hal ya, gue tuh bisnis selain gue passionate karena gue ngerasa gue harus nyari duit. Anak gue 3 soalnya. Gue bingung kan nih gimana gitu kan. Gue harus muter otak gitu kan untuk ngehidupin mereka. Anak ini gitu kan. Tapi itu malah menjadi sebuah energi lagi gitu, tersendiri buat gue gitu. Untuk semangat gitulah dalam menjalani hari-hari gue gitu. Jadi gue ngerasa mungkin kalau nggak ada mereka juga gue nggak akan se-ambitious ini gitu sama hidup gue. Tapi mungkin gini, banyak orang ngeliat lo tuh ambitious karena lo tuh karena lo tuh ya kadang tuh gini, di dunia yang sangat patriarki ini ya, laki-laki tuh kalau ngelihat perempuan yang misalnya bisa cari duit atau pinter nyari duit lebih dari suaminya atau partnernya tuh, ada yang merasa insecure gitu, atau misalnya ngerasa jadi posisinya lebih rendah gitu. Ya, merasa bahwa posisinya lebih rendah gitu, sehingga ngelihatnya tuh kayak dia tuh wanita karir, pasti begini begitu, banyak maunya lah apa segala macem. Terus kalau gue pikir-pikir ya enggak, karena gini loh, maksudnya gue tuh kan orangnya juga cukup gue ngerasa gue ini orang yang cukup punya critical thinking, dalam pengertian apapun yang orang bicara tentang gue tuh juga berusaha untuk berada di posisinya dia gitu. Apakah itu yang dilihat oleh mereka terhadap gue gitu kan? Iya. Tapi gini, gue ngakuin gue orang yang sangat ambitious gitu ya dengan apapun yang gue lakukan gitu. Tapi ambitiousnya gue tuh bukannya terus gue pengen jadi perempuan yang hebat, bisa cari duit sehingga gue bisa look down orang-orang. Ternyata nggak gitu loh. Gue tuh justru seneng nyari duit pertama. Ya, gue lihat ya. Karena emang gue merasa gue bisa mengempower orang-orang di sekitar gue gitu loh. Bahkan kalau emang semangat gue itu bisa memberi value juga ke partner atau pasangan gue, itu kan jauh lebih baik gitu kan. Betul. Dan juga spiritnya itu bisa gue kasih ke anak-anak gue gitu. Tapi yang kedua sebenarnya gue pikir-pikir, ya karena emang gimana ya, ini kan sebenarnya tadi mau kita bahas ya, gue sebagai single parent mau nggak mau nih sekarang gue mah harus cari duit buat anak-anak gue gitu. Benar. Dan menghilangkan rasa ketergantungan, itu juga salah satu poinnya, maksudnya. Iya. Karena gue punya sebuah cerita sedikit nih, Jek, bahwa ketika contoh nih kita ditinggal partner kita, misalnya lu sebagai wanita meninggal gitu, tiba-tiba income nggak ada karena selama ini satu pintu, itu juga mengkhawatirkan akhirnya misalkan anak harus dibiayai, mau nggak mau kan kaget tuh, shock, pasti ada shock terapi di situ. Nah di situ wanita-wanita yang sekarang juga mendapatkan maisah juga atau nafkah juga untuk membantu pasangannya, sebenarnya ada poin plusnya di situ gitu. Dia jadi merasa tergantung gitu. Iya. Gue setuju sih soal itu. Karena itu juga banyak yang mengalaminya, J, menjadi ibu muda ditinggal suami meninggal misalkan. Ternyata dia selama ini menjadi ibu rumah tangga, banyak juga yang akhirnya shock dan mereka tuh bingung bergeraknya. Nah, dengan kita yang tapi mungkin ini pelajaran juga kali ya, Kia. Orang tuh banyak banget gini, kenapa tadi gue bilang mengempower? Karena emang orang-orang yang gue empower itu mostly rata-rata adalah mereka yang single parent juga kayak gue.
Tapi nggak semuanya juga karena mereka meninggal oleh suaminya. Tapi emang suaminya juga nggak tanggung jawab gitu loh. Ngerti nggak maksud gue? Ngerti. Jadi Nah, ini sedih juga gitu loh. Iya, ini di kasus yang berbeda tapi berujung pada hal yang sama. Exactly gitu. Gitu. Nah itu tuh yang gue sangat menyedihkan ya. Maksud gue ada di dalam keadaan seperti itu tuh sangat menyedihkan gitu. Ketika karena gini ya, namanya perempuan itu kan pasti punya naluri ya, gimana pun juga namanya sama anak. Iya. Ya lu nggak mungkin lah ninggalin anak lo gitu kan. Jadi mau nggak mau, ya nih ya ibu yang bener ya. Bangun tidur tuh pertama kali yang dipikirin tuh pasti keluarganya dulu, yaitu anak, suami. Baru dia mikirin diri sendiri. Itu tuh nalurinya seorang ibu sebetulnya. Gue rasa normalnya perempuan tuh seperti itu gitu. Jadi apa ya, gue rasa ketika dia hidup, dia merasa hidupnya tidak mewakili dirinya dia lagi, tapi dia mewakili orang lain gitu. Iya. Nah itu sih yang gue kadang-kadang sedih, karena banyak banget juga kejadian atau keadaan di mana perempuannya akhirnya ditinggal tanpa dikasih, walaupun dalam kondisi misalnya udah berpisah gitu ya, tapi kan masih ada, gue rasa kan masih ada tanggung jawabnya gitu. Nah di Indonesia ini itu tuh keadaan itu tuh tidak didukung gitu loh sama pemerintah. Maksudnya dalam pengertian makanya kenapa orang di luar negeri tuh nggak berani nikah kan? Karena ketika lo cerai, banyak banget tuh peraturan-peraturan yang harus lo penuhin gitu loh, kewajiban-kewajiban yang lo harus penuhin gitu. Nah itu bedanya di luar negeri sama di Indonesia gitu. Sedih sih Ki. Iya. Gitu. Tapi dari situlah lo menyemangati diri lo, membangun energi di dalam diri lo untuk lo bisa berpacu dengan waktu, untuk bisa membahagiakan. Jangan bergantung lah sama laki. Jangan bergantung sama laki-laki. Intinya jangan bergantung sama orang. Sebenarnya bukan jangan bergantung sama laki-laki, tapi kita tuh, gue pelajaran yang sangat gue dapatkan dari pandemik ya, adalah kita tuh jangan pernah menggantungkan hidup kita ke orang lain. Betul. Gitu, ke partner, ke suami kita, ke istri kita, ke orang tua kita gitu kan. Jangan. Karena at the end of the day, lo tuh cuma harus bisa bukan harus bisa mikirin diri lo sendiri ya, tapi lo tuh emang harus survive untuk diri lo sendiri gitu loh. Iya. Lo harus belajar untuk survive untuk diri lo sendiri sih gitu. Benar. Memang harus banyak yang bisa kita lakukan untuk survive di dalam hidup ini ya. Ini salah satu kondisi pandemi sekarang ini nih yang menjadi trigger buat kita belajar bisa lebih survive lagi gitu kan. Betul.